Pro 2 Jalan-Jalan. Jalan-jalan kemana nih? Ayo, ikuti keseruan kita mengunjungi tempat wisata yang hits, keren, dan instagramable. Hanya di Pro 2 Jalan-Jalan. Hai Sahabat Kreatif, kali ini Pro 2 Kreatif Jalan-Jalan lagi ada di Secret Garden Village. Pengen tahu kan keseruannya kayak gimana? Ayo ikutin! Halo Sahabat Kreatif, disiarkan langsung dari Secret Garden Village Tabanan, Bali. Dan inilah dia Pro 2 Kreatif Jalan-Jalan bersama aku Andrian Sumantri. Dan ada aku Ayu Mirah yang menyapa kamu. Dan pastinya pada kesempatan kali ini kita nggak cuma bisa dengerin di RRI dan Pasar saja, karena juga disiarkan langsung di RRI Mataram dan RRI Singaraja. Jadi selain itu kamu bisa dengarkan melalui RRI Playgo maupun di rri.co.id. Jadi hari ini kita udah di Secret Garden Village. Nah betul sekali, dan sudah ada narasumbernya juga. Iya tepat. Ya, kita bakal nanya-nanya seputaran Secret Garden juga. Dan di sini sudah ada Pak Purwanto selaku Asisten Operational Manager. Dan juga dengan Pak Yudi Wahono sebagai Black Eye Supervisor. Halo, selamat siang Bapak-bapak, apa kabar? Iya. Selamat siang. Selamat siang. Oke, bagaimana kabarnya nih Pak? Apalagi sekarang lagi hujan-hujan, lagi semangat nggak? Harus tetap semangat. Waduh, dan tentunya ya kalau di sini sih vibes-nya tuh yang santai gitu ya kan? Sejuk. Iya. Karena hari ini kan kita belakangan ini memang cuaca lagi hujan ya, tapi kali ini kita lagi direstui, jadi mendung-mendung Betul sedikit. sekali, Ya betul sesuai sekali. lah sama tempatnya ya, sejuk, adem. Dan kita akan langsung aja deh cari tahu lebih dekat kira-kira seperti apa sih Secret Garden Village ini. Jadi kita akan tanya dulu sama Pak Purwanto mungkin ya. Pak Purwanto, sebenarnya Secret Garden Village sebuah tempat apa sih ini untuk bisa dikenalkan ke sahabat kreatif, ke pendengar kita? Oke, sahabat kreatif, saya ingin menjelaskan bahwa Secret Garden Village adalah tempat wisata edukasi yang pertama di Indonesia. Kurang lebihnya di tempat kami selain edukasi ada tempat wisata yang instagramable mengikuti generasi muda milenial saat ini. Setelah itu juga ada mengusung makanan khas Bali yang otentik yang bisa dinikmatin oleh semua kalangan dan tentunya halal. Oke. Kalau nanti mengenai kopinya akan lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Pak Yudi Wahono. Yeah. Jadi banyak ternyata, tapi kalau berbicara tentang edukasi yang pertama disebutkan ya, sepertinya orang akan datang ke sini itu yang paling dicari itu edukasi berkaitan dengan apanya Pak? Edukasi di tempat kami ada dua macam tour, yaitu kami ada tour beauty dan tour cafe. Hampir semuanya ada museumnya, kemudian setelah itu ada mini pabriknya, kemudian ada outletnya, jadi paket komplit. Jadi pada saat rekan-rekan sahabat kreatif nantinya akan hadir, pertama kali akan dipandu oleh GSA kami untuk memasukin museum. Di situ ada memperkenalkan barang-barang kuno dan antik yang mungkin generasi milenial belum pernah lihat. Itu adanya di zaman dahulu. Kemudian setelah itu masuk di mini pabrik di mana tujuannya adalah mengedukasi ini loh proses produksinya. Jadi semua orang tahu proses produksinya seperti ini sehingga semua orang tahu oh kualitasnya pasti terjamin karena terlihat langsung. Setelah itu ke outletnya di mana di outletnya nanti rekan-rekan sahabat kreatif bisa berbelanja. Karena tentunya sudah melihat proses produksinya sebagaimana kualitas di nomor satu kan, kurang lebihnya seperti itu. Oke, nah kalau dari Pak Purwanto kan tadi itu sudut pandang Pak Purwanto, sekarang kita ke Pak Yudi sendiri yang kopi gitu ya kan. Iya. Pasti banyak banget nih peminatnya gitu. Kalau dari Pak Yudi sendiri nih, Bapak udah lama nggak untuk kerja di Secret Garden ini sendiri? Kalau
Oh, selamat pagi Sobat Kreatif dulu. Oke, kalau masalah sudah lama kerja di sini, saya alhamdulillah dari awal. Oke. Dari awal berdiri, tapi nggak dari awal tanam pondasinya. Jadi pas Oh saat- iya, iya. Maksudnya pas bukan saat yang mulai taruh batu operasional. pertamanya gitu enggak, Pak ya. Nggak ikut. Jadi memang alhamdulillah dipercaya di sini kerja sebagai barista pertamanya. Oke. Jadi kalau masalah kopi, Hmm. kita di sini paket komplit juga seperti Oke. yang diomongin sama Pak Purwanto. Jadi kita ada roastery-nya juga. Jadi untuk pabriknya, pabrik kopinya kita ada tidak mulai dari petik berry-nya enggak. Iya. Jadi mulai roasting, packing, terus nanti kita ada bisa nyicip kopinya juga Oke. di cupping session-nya. Jadi kalau masalah cupping session memang lebih kita ngenalin, oh kopi itu ada beberapa macam. Indonesia tuh kaya dengan kopi. Jadi kita Iya, iya. memang tidak mengenalkan cuma Kintamani aja kopi Bali, asli Oke. Bali tidak, tapi memang dari Toraja ada, dari Flores kita punya juga. Jadi hampir semua Indonesia. Oke. Nah kalau dari tadi kan Bapak sempat ngasih tahu terkait dengan kopi sendiri gitu ya kan. Dampaknya untuk masyarakat lokal di sini adakah atau masih dikembangkan bersama-sama dengan Secret Garden? Kalau masalah dampak bagi kalau dari lokal Bali, Ya. kita ambil kopinya untuk salah satu produk kita kan ada Robusta Bali juga. Oke. Kita salah satu produk ambil pupuan, ambil dari petani pupuan juga, kita kirim ke sini, kita roasting, kita packing juga. Kita jual produk Bali juga. Kintamani juga seperti itu. Oke. Boleh nambahkan? Ya. Nah, ini bisa ditambahin sama Pak Pur. Kurang lebih untuk kopi kami itu owner kami memilih untuk memperkenalkan dari Sabang sampai Merauke. Jadi kami mempergunakan semua green bean dari Sabang sampai Merauke. Jadi ada dari Lampung, Toraja, Sumatera Mendeling, kemudian ada Aceh Gayo, Java, Temanggung, Bali Kintamani sama Robusta Pupuan. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yudi kan dari Robusta Pupuan, tapi juga dari Bali Kintamani. Iya, iya, Kurang lebihnya seperti itu. Banyak Bahkan juga sampai Papua. Papua, di Sabang sampai Merauke. Iya, jadi kalau misalnya mau nyari paket kopi gitu ya kan, mau yang rasa Indonesia banget, oh bisa langsung ke sini gitu Iya, ya. dari Sabang sampai Merauke Betul. ketemu. Dan kalau kita lihat segala sesuatunya all in one di sini ya. Dan dari sahabat kreatif misalnya yang ingin berkunjung ke sini, kira-kira untuk jam operasional nih Pak, dari pukul berapa sih dan ada nggak sih waktu-waktu atau saran waktu terbaik sahabat kreatif Iya, betul ketika sekali. berkunjung ke sini? Kalau sahabat kreatif ingin berkunjung, saat ini operasional kami di jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Kurang lebihnya seperti itu. Karena saat ini yang terbaik adalah rekan-rekan bisa hadir pukul 11. Di mana bisa mengikuti tour yang kurang lebih 1 jam. Setelah itu sahabat kreatif tentunya lapar, bisa lunch di Bali Timbungan resto kami. Selanjutnya bisa tour yang ke cafe, kalau tadi awalnya di beauty tour. Setelah itu di pukul 2 siang mungkin tidak terlalu terik, bisa ke Secret Garden Village 2 yang di area belakang. Itu banyak foto-foto instagramable, kemudian kita punya wahana swing. Tapi tentunya pada saat ingin melakukan aktivitas swing dapat menghubungi bagian front office kami terlebih dahulu. Kurang lebihnya seperti itu. Wow, jadi paket komplit banget ya. Jadi ada belajarnya juga gitu ya kan, ada foto-fotonya juga gitu ya Pak. Nah kalau dari kunjungan per bulan dan per harinya cukup ramai kah untuk datang ke Secret Garden ini? Terus apakah bayar untuk masuk ke sini ya Pak? Kalau untuk saat ini kami free entrance, Oke. kemudian untuk rata-rata pengunjung average setiap hari sekitar 200. Wow, pax. banyak banget ya. Benar. Yeah. Dan kalau kita lihat, ini kan lokasinya di Bedugul ya, di Bali. Sebenarnya ada tujuan tersendiri nggak sih Pak? Kenapa akhirnya Secret Garden ini dibuatnya di sini dan apakah ada pesan-pesan tersirat misalnya untuk pengunjung bisa merasakan sesuatu yang berbeda di Secret Garden ini? Kenapa dipilih di Bedugul?
Awalnya pasti konsep dasarnya adalah pariwisata, tentu Bali, identik dengan Bali, sehingga akan owner kami menentukan tempat wisata edukasinya di Bali. Tetapi selanjutnya owner kami punya pilihan antara Ubud atau Bedugul. Pada saat itu kenapa diputuskan Bedugul? Karena pertama adalah areanya ini masih asri, kemudian tentunya secara bisnis juga kita menghitung crowd dari lalu lalang dari Denpasar ke Bedugul pada waktu itu cukup menjanjikan, sehingga maka diputuskan untuk membangun di Bedugul ini, sehingga pertama selain bisnis tapi juga bisa membantu perkembangan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar Secret Garden Village tentunya, kurang lebih seperti itu. Jadi bisa dikatakan dari pilihan yang ada di Bali, sudah konsep pariwisata ini memang yang paling diutamakan Pak ya. Dan melihat dari sisi tersebut juga, nah kenapa akhirnya ada singgung-singgungan ke kopi, ini ada keterkaitan juga enggak? Atau melihat pasaran bahwa orang-orang Indonesia khususnya itu menjadi orang-orang yang pecinta kopi, atau seperti apa nih Pak Yudi, mungkin boleh bisa menambahkan? Oke, kalau kenapa kita salah satunya ada coffee shop di Bali, ini apalagi di Tabanan. Di Tabanan itu lebih, untuk tahun 2016 itu kan mulai rame-ramenya coffee shop, dibuka di mana-mana. Jadi memang salah satunya kenapa ini posisi di sini dan kita buka tambah roastery juga. Jadi kita mau lebih mengenalkan kopi itu kiblatnya, baik itu masnya main di Jawa, di Jakarta atau apa, pasti yang digaungkan Bali Kintamani. Kopi Bali, Bali Kintamani atau kopi. Sedangkan potensi untuk kopi di Bali pun cukup luar biasa. Makanya salah satunya kita alasannya buka coffee shop itu tujuannya untuk mengenalkan sambil edukasi, sambil menjelaskan kopi itu tidak sekedar pahit. Konteksnya. Masih banyak banget orang Indonesia sih masih doyan minum kopi itu yang pahit sama hitam. Sedangkan kopi itu bisa luar biasa. Dan dari situ kita pilih di sini juga, kita roastery juga di sini. Sambil roasterynya juga orang lokal sini kok. Jadi ya itu ya sebenarnya ingin memperkenalkan aja sebenarnya Pak ya, karena kita punya stigma bahwa kalau minum kopi udah pasti pahit nih, nggak enak gitu ya. Bagi sebagian orang, tapi kalau sebagian orang yang udah suka banget sama kopi mau kayak gimana aja dijabanin gitu ya kan. Nah tapi kalau range harganya nih, khususnya untuk di tempat ini tuh nanti seperti apa? Nanti kita bakal nanya lagi ke Bapak Yudi dan juga nanti Pak Purwanto. Jadi sahabat kreatif, jangan kemana-mana, tetap di Pro2 Kreatif Jalan-Jalan. Sebaiknya Anda tahu. Air terjun Putri Malu terletak di Kampung Juku Batu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan. Kawasan itu sangat mudah diakses dari jalan lintas Sumatera, sekitar 40 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Waikanan. Air terjun Putri Malu memiliki ketinggian 100 meter dan berbentuk lengkungan menyerupai punggung manusia yang sedang mandi. Itulah mengapa air terjun itu dinamai Putri Malu. Berwisata ke air terjun Putri Malu, Anda bisa sekaligus berwisata ke objek wisata lainnya yang lokasinya tidak jauh dari air terjun Putri Malu. Misalnya sumber air panas yang masih terletak di Kampung Juku Batu, Banjit, bersebelahan dengan aliran Sungai Neki yang berbatu indah. Tempatnya berjarak sekitar 3 km dari Kampung Juku Batu. Sebaiknya Anda tahu. Indonesia adalah negara yang terkenal akan keanekaragaman budayanya. Salah satunya adalah alat musik tradisional. Alat musik tradisional di Indonesia memiliki nama dan kegunaan yang unik di masing-masing daerah. Misalnya, alat musik kecapi adalah alat musik tradisional yang sudah dikenal sejak berabad-abad tahun yang lalu. Awal mulanya kecapi berasal dari negeri Cina yang memiliki nama lain yaitu guzeng, dan kecapi biasanya digunakan untuk mengiringi musik dengan alunan yang lembut dan mendayu. Kecapi merupakan alat musik tradisional yang berkembang di daerah Jawa, yang lebih tepatnya diyakini berasal dari daerah Kuningan, Jawa Barat. Sejarah alat musik kecapi
kecapi juga merujuk pada tanaman sentul yang kayunya diyakini digunakan untuk membuat alat musik kecapi. Ada dua jenis bentuk alat musik kecapi, yaitu kecapi parahu dan kecapi siter. Cara memainkannya yaitu dengan cara dipetik menggunakan jari tangan. Di Sunda sendiri, kecapi dijadikan alat musik utama dalam tembang Sunda atau Mamaos Cianjuran dan kecapi suling. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Kembali lagi sahabat kreatif, kita di Pro 2 Kreatif Jalan-Jalan. Tentunya menyapa Pro 2 FM Denpasar, Pro 2 FM Singaraja, dan Pro 2 FM Mataram. Jangan lupa ya, bisa juga Anda saksikan di YouTube kami RRI Denpasar dan juga di RRI Play Go di aplikasi serta di rri.co.id. Nah, kita lanjut nih. Suasananya asri, sejuk, dan benar-benar kita bisa bayangkan bahwa ini adalah tempat kita untuk melarikan diri dari hiruk pikuk perkotaan. Waduh, ya. Kayaknya si Mirah nih kayaknya lagi stres banget nih. Perlu healing di sini tempatnya healing, ya. Gitu ya kan. Dan langsung diajak ke sini gitu ya kan, dan rasanya tempatnya pas banget. Tapi kan kadang ada orang yang takut juga nih sama range harga nih Pak. Nah, itu kalau dari pihak manajemen bagaimana menyikapi harga-harga yang ada di sini? Mengenai harga, tadi di awal kan sudah saya sampaikan, sahabat kreatif bisa berkunjung ke sini. Untuk tiket masuknya kita tidak ada, free entrance. Kemudian sahabat kreatif bisa menikmati makanan dengan harga yang murah, terjangkau. Maksudnya adalah ramah di kantong. Untuk bebek timbungan yang dulunya adalah makanan raja-raja Bali, saat ini bisa dinikmatin oleh sahabat kreatif kurang lebih sekitar average di angka 150. Jadi kan menurut saya tidak terlalu mahal. Kemudian ada paket megibung yang bisa dimakan oleh sahabat kreatif mungkin dengan teman-teman milenial yang lain sekitar 3-4 orang, di average sekitar 450 sampai 500 ribu kurang lebihnya. Itu untuk berapa orang untuk megibungnya biasanya Pak? 3-4 orang. Oh lumayan lah ya, masih nyentuh di harga 100, jadi ya bisa aman lah kantong gitu kita ya sahabat kreatif ya, masuk nih masuk. Tapi kalau kita lihat di sini kan sebenarnya ada banyak sekali ya, kayak di situ ada mewarnai. Terus di sini plastisin Pak ya? Itu adalah kelas sabun. Kelas sabun? Jadi, itu sabun? Itu adalah sabun. Jadi kami ada paket kelas sabun 125.000 per pack. Artinya sahabat kreatif nanti akan diajarin oleh tim kami untuk membuat sabun. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Berarti kalau kita melihat seperti salah satunya membuat sabun ini sebenarnya dan juga mewarnai ada Pak, itu segmentasi untuk yang berkunjung di sini sebenarnya ada sasaran khususnya atau bahkan ada hal lain yang belum kita lihat nih Pak? Sebenarnya karena konsep awal dasarnya adalah edukasi, maka tentunya bergesernya ke family. Jadi keluarga, sahabat kreatif itu bisa berkunjung juga ke sini. Di mana untuk anak-anak usia TK SD bisa mengikuti fun painting, yaitu mewarnai Doraemon dan bebek. Kurang lebihnya seperti itu. Tadi aku udah hampir mewarnai juga kok. Kenapa bebek? Ini bebeknya nih. Karena menu utama di resto kami Bali Timbungan itu kan bebek timbungan. Jadi itu dasar pemilihan bebek. Kemudian berikutnya kalau untuk kelas sabunnya bisa diikutin mulai anak TK sampai orang tua pun bisa. Kurang lebihnya seperti itu. Dan sabun itu nanti hasilnya bisa dibawa pulang setelah 3 hari baru bisa digunakan.
Oh, bisa dipakai berarti. Bisa dipakai, cuma biasanya customer yang repeat itu bilangnya sayang untuk dipakai karena Iya, cantik. benar. Kurang lebih seperti Saya juga itu. sepakat, makanya saya nanya ini boleh dipakai. Apalagi yang bentuknya misalnya bunga gitu ya kan. Kalau misalnya Itu dipakai. es krim itu, cupcake. Iya, iya. Nah, Iya. kalau sekarang ke gini nih Pak, ke yang Pak Yudinya gitu ya kan. Pak Yudi kalau di coffee-nya gitu ya kan, lebih banyak keluarga atau anak-anak muda nih yang datang ke sana. Terus kalau misalnya yang jarang datang, gimana cara ngerekomendasiinnya gitu ke masyarakat? Oke, jadi nah ini juga sekalian menginformasikan, jadi nggak cuman ada cupcake class, kita juga ada latte arts class. Wah, wah ini Aku mau join. ya ini sih mirah banget sih kayaknya. Aku. Jadi biar apa namanya, segmennya memang lebih ke anak muda, banyak yang pengen jadi barista, sosokan jadi barista kayak gitu. Wah, pengen ini pakai benar-benar apron kayak gitu. Jadi kan sekalian mereka juga bisa ngerasain bikin kopi seperti apa rasanya. Jadi paketnya itu dijual dengan 125.000. Itu untuk latte art. Kalau untuk manual brew class juga ada kita. Itu di range harga 250 sampai 300.000 tergantung dari paket yang diambil nanti. Oke, tapi itu satu hari berarti Pak ya? Iya, itu satu hari. Kalau misalkan kita nuntut sampai bisa, itu susah. Bisa sebulan lebih. Iya kan? Harus berkali-kali. Jatuhnya itu sekolah ya. Itu sekolah. Jadi bukan bermain. Jadi setidaknya kita juga menginformasikan dasar kopi seperti apa sih gitu. Tidak sekedar bubuk, air panas, selesai. Jadi kita bisa sekalian di treatment sama barista kami nantinya gitu. Jadi biar yang anak-anak main bikin sabun, kakaknya yang usia 10 sampai 20 tahun atau 30 tahun pengen nyoba baristanya, monggo bisa ke Black Eye nantinya. Gitu. Itu kan yang kalau misalnya sekeluarga ya, kalau misalnya Iya. saya ngajaknya temen atau pacar gitu ya, itu ada rekomendasi khususnya nggak? Apakah kopi itu bisa ada kopi romansa kah di sana? Atau paket pasangan gitu ada nggak Kak? Oh, kalau paket pasangan pasti ada. Oh, pasti ada. Ada ternyata ya. Oke. Padahal itu tadi pertanyaannya random. Oh, random. Tapi ada. Pasangannya Ada. coba dipikir-pikir dulu pasangannya. Oke, jadi ada. Jadi dengan dari 100.000 kita udah dapat 2 kopi sama 2 croissant. Oh. 2 kopi 2 croissant. Iya. Udah lumayan. Kopinya lah. bisa milih Dapat. bebas. Jadi dalam arti bebas dalam arti seperti ini. Nanti misalkan mau bikin sendiri pun boleh. Untuk kopinya loh ya. Kalau croissantnya bikin sendiri seharian nanti di sini. Ya kan? Jadi kalau Dari sebelum buka di sini. dari belum suka di sini. Jadi kalau misalkan mau bikin kopi sendiri buat si pasangannya kayak gitu, sosok romantis ya kan. Bisa juga nanti buat sahabat kreatifnya. Oke. Kak Nah, Sumar gimana? gimana? Kalau aku kan belum ada ya. Kalau Mira berarti mah- harus cari dulu. Sobat Ayo, kreatif ayo berminat. Mira boleh Mau boleh. menambahkan mungkin gimana, kalau untuk paket couple kami gimana? ada paket piknik. Piknik Di juga ada. mana yaitu dari Bali Timbungan, restonya itu sahabat kreatif bisa dengan harga 175.000 per pack. Jadi kalau paket berdua kan jatuhnya 350.000 per Iya. pack. Itu akan menikmatin view sawah di Secret Chamber kami. Di bagian Di sebelah belakang. mana? Di belakang Pak. Berarti Iya. yang kayak Mirip kayak ditebung gitu. chapel. Oh, yang tadi kayak ada sawah-sawahnya itu juga Pak ya? Betul. View-nya berarti ya? Iya, seperti itu. Nanti kan juga bisa mau tea time di sofa sawah di belakang. Oh, ada tea time-nya, ada lunch-nya. Ada macam-macam pokoknya komplit deh. Sahabat kreatif bisa langsung berkunjung ke Secret Garden Village. Oh iya, wah keren banget sih kalau udah kayak gini. Ayo Mira, aku udah kayaknya kamu langsung hubungin WhatsApp nih, doi kamu gitu ya kan. Boleh. Dan sahabat kreatif juga ternyata kalau misalnya selain sama pasangan, entah itu sama rombongan sekelas juga bisa Pak ya difasilitasin ya Pak ya. Bisa. Biasanya kalau orang rame-rame nih rombongan datang satu bis gitu, misalnya saya ngajak teman kamu saya sekelas, itu biasanya akan direkomendasikan ke arah mana aja Pak? Biasanya kami kan sering terima bookingan. Ya. Jadi yang paling banyak itu 700. 700. Oh cukup ya Pak ya untuk. Ya cukup dong, ini luas banget iya. Bun, ini luas banget. Nah, tapi mungkin dibagi gitu ya kan. Nggak Ya mungkin harusnya menduplek dibagi. di sini gitu ya kan. Karena hitungan awal kami bisa terima tamu 1.000 sampai 1.500 per Itu hari. kapasitasnya. Kapasitas. Iya. Mengikutin jaga jarak. Oke. Itu harusnya cukup. Iya. 1.000 sampai Ikutin jaga 1.500. jarak, iya. Ya. Untuk saat ini misalnya kita kalau terima tamu bookingan sekitar 200 gitu kan biasanya itu sekitar 4 piece.
maka kami akan bagi menjadi 4, yaitu di mana ada 2 untuk tour beauty, 2 tour cafe. Setelah itu nanti akan split. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya biasanya kan ini kan banyak restonya kan ya Mira ya, dan tentunya ada yang pingin belanja di Black Eye misalnya, tapi dia berada di Timbungan gitu misalnya, itu bisa difasilitasikah atau dari pihak Timbungannya udah ada menu yang sama juga itu Kak? Kalau misalnya sudah berada di Bali Timbungan, ingin minum kopi, biasanya nanti bagian servis kami akan menghubungin Black Eye-nya. Nanti baristanya akan datang memberikan daftar menu dan lain sebagainya. Hanya di tempat kami, kalau di Sahabat Kreatif nanti yang suka merokok, itu cocoknya di Black Eye karena areanya diperkenan untuk merokok. Tetapi kalau untuk di Bali Timbungan Resto tidak diperkenankan, walaupun itu berada di outdoor. Kurang lebihnya seperti itu. Oh, kenapa Pak? Kalau misalnya yang di Timbungan sendiri itu bukan smoking area, apakah memang buat jaga yang ngajak keluarga, misalnya ada anak-anak atau gimana Pak? Karena asumsi awal adalah biasanya orang kalau ingin makan kan belum tentu semuanya perokok. Kalau di coffee itu biasanya kan kebanyakan orang yang coffee itu kan suka merokok. Jadi kami perkenankan seperti. Jadi kalau misalnya ada pihak keluarga pun yang misalnya ayahnya perokok, kemudian mau mengkonsumsi Bali Timbungan, makan Bali Timbungan, Sahabat Kreatif juga bisa minta menunya Bali Timbungan tapi makannya di Black Eye. Kurang lebih seperti itu. Berarti ini adalah mengutamakan kenyamanan pelanggan juga ya, tapi dalam artian tidak menepikan yang perokok itu sendiri. Nah, tapi kalau misalnya dari sisi yang ruang merokok, gimana Pak Yudi di Black Eye? Apakah memang baik di ruangan dalam atau luar itu available untuk perokok, atau ada juga kayak tadi kah di Timbungan bilang dipisah gitulah ya? Pastinya tidak semua pengopi itu kan perokok. Iya kan, itu salah satunya dulu. Tidak semuanya. Jadi tapi saya salah satunya gitu Pak ya. Iya. Jadi memang kalau kita ngomong masalah demi kenyamanan, memang di indoor kita juga ada. Itu tidak bisa rokok di dalam. Jadi ada yang tidak semuanya pasangan itu doyan ngopi. Jadi ada non coffee juga untuk dipesan, pastinya ke sana. Jadi yang cewek biasanya yang asap rokok wah nggak suka banget. Nah, ada tempat di dalam juga sambil lihat produknya juga boleh. Terus di depannya pasti untuk rokok, makan juga boleh. Makan maksudnya dari bebek Bali Timbungannya dibawa ke Black Eye-nya nggak apa-apa. Aman lah, saling silang. Kita kirim kopi ke Bali Timbungan juga aman, dari restonya juga kirim makanan ke fleksibel banget. Jadinya kalau pingin mau makan semua menu gitu misalnya kan boleh, lapar banget gitu bebas ya kan? banget. Bapaknya langsung kayak senyum sumringah bapaknya. apalagi satu di hati gitu ya kan? Apalagi satu dibawa pulang juga bisa. Oh, berarti bisa take away juga. Bisa dong. Itu kena charge biaya tambahan kah atau tinggal mintain ke pelayannya aja untuk dibungkus, itu gimana? Kalau dari kami Black Eye-nya tidak dikenakan biaya tambahan. Tidak. Jadi tinggal udah kita pakai cup take away, bawa pulang boleh, mau 20, mau 60 bisa. Pak, saya menarik. Tadi kan ketika saya baru masuk, saya benar-benar lihat Black Eye sebelah kanan kan, betul? Black Eye sebelah kanan. Kemudian yang dijual berarti untuk area depan di Black Eye itu memang yang itu sungai di bawah atau apa? Nah ini bagus nih. Ini. Jadi belum tentu coffee shop tuh kan kayak di Denpasar jarang banget nemuin coffee shop di pinggir jurang. Iya, yang ada di pinggir jalan raya. Iya, kalau di sini kalau di sini masih bisa landscape-nya bagus satu, terus bisa nyantai di bawah, ada sofanya, tapi kalau hujan ya tetap kita ambil sofanya. Terus jadi ada gelato juga, jangan lupa. Buat adik-adiknya yang pengen mood booster nih. Jadi pengennya aku kok pengen yang adem walaupun hujan, bisa ada gelato juga. Tapi ingat jangan kelebihan, nanti sakit kan berabe juga gitu ya. Tapi kalau mau beli banyak silakan gitu. Kemudian bagian bawah yang ada gambar-gambar itu apa Pak? Saya tadi kan sempat lihat kayak gambar apa tuh ya di bawah itu. Kalau yang di bawah itu di garden ampli-nya Black Eye, di depan itu ada gambar 3D. Jadi filosofinya kayak di atas cup kopi.
Nah, nanti bisa dicoba, bisa foto. Itu gratis fotonya, nggak pakai biaya. Oh, kita kayak di cup coffee gitu. Iya, bener banget. Kayak di cup kopi. Oh, habis ini ya kamera-kamera tolong standby kita ke situ. Belum, itu waktunya waktunya maintenance sih. Tapi lagi hujan belum sempat di maintenance. Karena cuaca. Karena cuaca juga. Jadi paket komplit di sini bener tadi bilang healing, ngopi, kalau lihat panoramanya oke, apalagi sama pasangan. Oh iya. Kopi itu bukan enak karena mahalnya. Iya. Kopi itu enak karena dengan siapa kita minum. Betul. Jangan ditambahin lagi Pak, tambah sakit nih. Tolong setelah ini supaya semakin semangat ya. Iya, berarti saya harus menggebu-gebu nih untuk mencari. Saya bakal ajak ke Secret Garden kalau pas ada. Nah, ngelihat segala sesuatunya di sini itu lengkap, fasilitasnya oke, fleksibel, terus juga suasananya emang mendukung banget untuk yang ingin melepas penat dari hiruk pikuk perkotaan. Kalau dari Pak Purwanto, gimana sih melihat respon-respon dari pelanggan-pelanggan, apalagi yang dibilang tadi ada yang suka repeat order ya Pak ya? Seperti apa sih tanggapannya? Kita juga pengen tahu nih, siapa tahu jadi review juga buat sahabat kreatif. Untuk sahabat kreatif biasanya kan kami di bagian front office selalu menyediakan kuesioner. Rata-rata sejauh ini yang bisa disampaikan adalah mereka datang kembali karena pelayan dari tim kami yang ramah, kemudian juga makanannya enak, sehingga mereka melakukan proses yang repeat order, kurang lebihnya seperti itu. Kalau ngomongin tentang kemarin kan kita sekarang kan lagi recover situasinya Pak ya. Tapi kemarin ketika COVID-19 itu gimana Pak untuk situasi di sini? Ini kan udah berlangsung sekian tahun juga kan. Nah, gimana? Untuk saat pandemi COVID kami juga mengalami penutupan sesuai dengan instruksi dari pemerintah. Pada saat itu kami tidak buka sahabat kreatif, tetapi setelah diizinkan kami mulai proses buka, kemudian ada beberapa tim kami dipanggil kembali untuk bergabung, kurang lebihnya seperti itu. Untuk maintain-nya berarti tetap berlangsung Pak ya? Kalau maintain tetap kami lakukan, itu juga dibantu oleh tim kami. Jadi beberapa tim kami memang tidak ada aktivitas pariwisata, tetapi membantu memaintain bangunan. Jadi mulai dari mengecat, membersihkan dan lain sebagainya. Jadi memang beberapa tim kami tetap dipertahankan untuk menjaga aset perusahaan, yaitu seperti bangunan. Sehingga bangunan di sini sudah berdiri sekitar 6 tahun, tapi masih cukup untuk awet bagi beberapa, seperti arsitek yang kami pakai adalah Bapak Andra Martin. Beberapa waktu lalu tim Pak Andra Martin berkunjung ke Secret Garden Village dan melihat dan menyampaikan bahwa untuk bangunan usia 6 tahun cukup terawat dengan baik. Oke. Wow, nah, sebelum kita ini kan kalau ngomongin soal bangunan udah oke banget, kece. Jadi tempat foto pas. Dari tadi juga udah foto banyak banget Pak. Di sini Pak. Tapi kalau saya juga melihat banyak yang unik karena saya sebagai pecinta parfum juga, mungkin sahabat kreatif ada yang sama. Di situ apakah ada tempat kita buat meracik parfum Pak? Nah itu tuh mungkin saya hampir kelupaan karena dari tadi saya udah make nih Pak. Kalau meracik parfum belum ada, tetapi yang ada adalah personal fragrance bar, di mana itu adalah secara ilmu psikologi manusia itu dibagi menjadi 4 karakter. Ada melankolis, kolerik, sanguin, dan pragmatis. Kemudian di situ kami menyediakan untuk melankolis ada beberapa parfum yang cocok. Untuk seseorang sahabat kreatif yang ingin mencoba personal fragrance bar kami, itu bisa berkunjung, nanti kami sediakan tab, nanti kalian mengisi kuesioner. Dari situlah nanti akan ketahuan bahwa karakteristik sahabat kreatif itu apa. Pragmatis. Maka kami akan menyarankan untuk parfum pragmatis tuh ini, silakan dipilih yang cocok. Jadi itu memang dibuat kurang lebih inovasi dari kosmetik kami untuk customer. Wow, jadi selain dapat parfum juga dapat tahu nih personality kita kayak gimana gitu ya kan. Betul. Oh, di sini ternyata aku extrovert juga gitu. Di sini introvert juga. Nah, dan tentunya kita bakal ngebahas lebih banyak lagi terkait dengan Secret Garden nanti ke depannya itu seperti apa sih, media promosinya seperti apa gitu ya kan. Tapi nggak sekarang. Sebentar lagi karena aku masih
bakal banyak banget nih pertanyaan yang bakal aku sampaikan juga bersama Mira. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 Kreatif Jalan-Jalan. Ayo cermat memilih informasi. Ada beberapa bahasa yang hampir punah sebab penuturnya sudah sangat sedikit. Atlas Interaktif UNESCO tentang bahasa dunia yang dalam zona merah menunjukkan bahwa terdapat 2.464 bahasa di seluruh dunia terancam punah. Dari jumlah itu, 144 bahasa atau 5,8% diantaranya adalah bahasa yang ada di Kepulauan Indonesia. Status ini menjadikan Indonesia sebagai negara keempat yang paling rentan dalam pelestarian bahasa daerah setelah India, Amerika Serikat, dan Brazil. Dengan lebih dari 700 bahasa yang hidup di Indonesia, bahasa-bahasa minoritas memiliki beragam tantangan besar untuk bertahan. Sementara bahasa mayoritas seperti bahasa Jawa dan Bali yang penuturnya mudah ditemui juga mulai terancam kelestariannya. Bahasa dalam fungsinya tidak terbatas sebagai alat komunikasi, tapi juga berkontribusi dalam membingkai cara seseorang membangun pemikiran dan perasaan tentang bagaimana melihat dunia. Negara yang beragam seperti Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam penggunaan dan pelestarian bahasa. Balik lagi di Pro2 Kreatif Jalan-Jalan, masih di Secret Garden Tabanan, Bali. Dan tentunya masih bersama Mira dan juga ada Pak Purwanto dan juga Pak Yudi. Nah, kalau dari tadi kan kita udah banyak banget ngebahas ya, Mira ya, tadi ada parfum personality gitu ya kan, ibaratnya itu kita singkat aja gitu ya kan. Terus juga tadi ada cara buat sabun gitu untuk anak-anak. Dan banyak banget hal yang dibahas, apalagi di atas juga langsung ada pabriknya. Tapi yang terakhir biasanya yang dituju adalah tempat belanjanya. Di sebelah kanan nih sahabat kreatif, sudah sebelah kanan kita itu banyak banget produk yang ada. Betul. Dan itu adalah produksi di atas Pak ya. Kurang lebihnya seperti itu. Itu semua produkkah yang dijual ini di atas Pak, atau hanya beberapa segmen produk aja kayak kosmetik mungkin atau apa gitu? Kami memproduksi kosmetik, tetapi begini, karena kan itu mini pabrik. Sebenarnya manajemen, jadi ada perusahaan kosmetik kami yang besar, yaitu PT Victoria Care Indonesia Tbk yang ada di Semarang. Oh Semarang. Itu jadi jadi pusat produksinya. Kurang lebihnya, karena kan beberapa kali lipat lebih besar daripada di sini. Jadi ownernya sama, hanya manajemennya aja yang berbeda. Oh, karena di sini kemasannya tempat wisata itu Pak ya. Betul. Kurang lebihnya seperti itu. Iya. Dan sahabat kreatif, untuk kamu yang punya kesenangan seperti Mira, kayak kita pakai lulur, terus juga menggunakan wewangian dan kosmetik lain sebagainya. Di sini sebenarnya Pak, itu apakah memang satu produksi untuk kayak satu herbori saja, atau banyak produk yang dibuat? Banyak variannya. Banyak varian gitu. Kami punya banyak varian. Seperti hand body ada, body butter ada, shower gel ada, bed balm ada. Untuk produk lipstick juga kami ada. Jadi macam-macam. Kurang lebihnya seperti itu. Wah, ini paket lengkap banget ya gitu ya kan. Harganya juga, ini sih yang harus ditekankan Pak. Kira-kira boleh diinfokan salah satu contoh produknya dengan harganya yang bisa, ya ini ternyata menjadi tempat belanja juga nih buat sahabat kreatif ya ketika berkunjung. Ambil satu contoh produk aja ya. Oke, satu contoh Pak, boleh. Untuk lulur, varian zaitun yang 100 gram itu kurang lebih harganya hanya Rp25.000 saja. Rp25.000 saja. Kalau sahabat kreatif ini pasti udah sering ketemu di mana-mana Pak ya produknya ya. Itu di sini dengan harga Rp25.000 saja, dan itu biasa lebih murah di sini Pak ya daripada di tempat lain, karena di sini tangan pertama. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, ini kalau udah ngomongin masalah lulur gitu ya kan, Mira pasti semangat gitu ya kan. Iya dong. Dan tadi kalau ngomongin kopi kesini gitu ya kan, walaupun nggak ada pasangannya. Nah tapi Pak, ini kan tempatnya cozy banget gitu ya kan, terus banyak banget. Kayaknya ini bisa dijadiin tempat penginapan. Apakah ada harapan ke depannya itu mau dikembangkan lagi usaha bisnisnya, nggak hanya sekedar restoran aja tapi juga tempat penginapan, tuh bagaimana Pak?
Ada rencana pembuatan glamour camping. Di belakang, Pak. Glamping di belakang. Ini lagi hits Jadi banget nih. nanti tadi kan saya sudah sampaikan untuk sahabat kreatif bahwa kita bisa tea time di sawah. Di belakangnya sawah itu tanahnya sudah dibeli oleh owner kami. Itu rencananya akan dijadikan glamping, glamour camping. Kurang lebihnya seperti itu. Nah itu ternyata kita singgung-singgung udah proses aja ya. Iya udah kayak waduh memang kayak udah visioner banget gitu ya kan untuk meningkatkan chemistry gitu satu sama lain, tinggal nyari pasangannya aja sih aku nih. Abis itu kesini langsung. Nah tapi ada harapan ke depannya tuh kapan misalnya udah mulai beroperasinya kah? Itu bagaimana Pak? Saat ini masih tahap perencanaan. Oke, jadi belum bisa kami sampaikan sesuai dengan nama tempat wisatanya Secret Garden Village. Oh, baik. Secret. Siap. Beda sama secretnya yang di TV itu ya. bisa dipahami. Nah, ngomongin sekarang kita nyinggung balik ke kopi nih. Sebelum kita ya harus mengakhiri obrolan kita untuk kali ini. Di kopi sendiri, ada nggak sih Pak kira-kira hal yang membedakan si Black Eye ini ya dengan tempat kopi lainnya, atau ada menu tersembunyinya juga di situ yang jarang diketahui tapi ternyata punya jual yang dishnya lah gitu kalau misalnya di ada Black Eye. Kalau dibilang ada, setiap coffee shop pasti punya. Iya betul. Tapi senjata kami ada satu. Jadi orang ngertinya mixologi mungkin. Mixologi itu kan lebih ke mixologi itu lebih ke bartender bukan barista. Tapi mixologi itu bisa kami aplikasikan dengan kopi. Kami aplikasikan dengan kopi, jadi lebih ke filosofi kopinya. Jadi orang udah kenal manual brew, udah kenal coffee machine. Jadi kita ada mixologi kopinya. Jadi ada beberapa menu yang kita rekomendasikan ke customer menggunakan metode itu, mixologi coffee. Mixologi kopi. Nah, ini tuh bisa dikasih gambaran sedikit Pak, kira-kira untuk mixologi kopi ini apakah memang akan mudah bisa dinikmati oleh semua pecinta kopi, atau orang yang baru nyoba ini bisa ini juga cepat suka sama itu? Pastinya sih cepat suka. Kenapa saya berani bilang pastinya cepat suka? Karena taste ini yang kita sajiin ke customer itu lebih familiar banget. Lebih familiar banget. Jadi banyak orang yang lihatnya kopi kok gini ya modelnya ya, kok ada layernya, kok ada orange-nya ya gitu. Jadi lebih kalau setelah dinikmatin baru ini familiar banget nih. Apalagi konteks orang yang sudah bosen dengan minum cappuccino tok, bosen dengan cafe latte tok atau espresso tok, ada opsi lain untuk menikmati kopi, istilahnya kayak gitu. Jadi itu jadi andalan dishnya lah berarti untuk Black Eye sendiri berarti Pak ya. Benar. Nah kalau sekarang nih pastinya kan lagi menggiat-giatkan banget promosi gitu ya kan, kita aja panjat sosial nih di media sosial gitu ya kan. Nah kalau dari Secret Garden sendiri nih untuk media promosinya bagaimana Pak sejauh ini? Untuk media promosi Secret Garden, kita punya IG, yaitu Secret Garden sendiri, kemudian Bali Timbungan, Black Eye, dan ada Oma Herboris. Jadi kita punya sendiri-sendiri. Kemudian kita juga ada YouTube-nya dan lain sebagainya. Jadi kita memang benar-benar mengikuti media sosial. Kemudian ada beberapa waktu lalu ada beberapa influencer juga berkunjung di Secret Garden Village untuk berjualan produk kosmetik kami secara TikTok. Yang mungkin sahabat kreatif generasi milenial sekarang tahu yang tekan keranjang kuning. Tentu tahu ya. Udah sering. Nah itu pada saat itu dalam satu hari omset salah satu produk kami bisa mencapai 300 juta. Wow. Kurang lebihnya seperti itu. 300 juta. Sahabat kreatif bisa jadi reseller juga nggak Pak? Itu lumayan juga loh. Kalau mau menjadi reseller Oma Herboris ada. Ada skemanya. Nanti bisa kontak ke kami nanti. Atau bisa langsung ke Instagramnya juga kalau ditanya itu boleh? Boleh, bisa, karena ya? biasanya ada yang pegang Instagram kami. Nanti kalau ada sahabat kreatif yang bertanya langsung akan dijawab oleh tim kami. Kalau soal pengen sih aku pengen banget nih ya Pak. Join 300 juta sehari masuk kantong udah kayak ya nggak mungkin 300 jutanya juga Mira semua yang dapat ya. Terus besok aku di rumahku di Bangli, aku buat Secret Garden lagi berarti Pak, gara-gara itu. Nah kalau udah ngomongin media sosial sendiri Pak, kalau masalah promonya gitu ya kan, apakah promonya tiap bulan yang bakal di-announce di media sosial waktu-waktu atau waktu-waktu khususnya itu Pak, itu gimana?
Biasanya tim marketing kami akan berusaha setiap hari mengeluarkan di IG, tetapi terkadang kami juga menahan untuk kami memperlihatkan segmen terbaik yang ada di tempat kami. Karena prinsip dari IG adalah orang melihat itu adalah yang indah-indah. Tapi kalau misalnya kita terus setiap kali kita keluarkan, nanti kita tidak memberikan sesuatu yang bagus, orang akan lebih cepat mudah bosan. Oh iya, Jadi benar. segmentasi itu juga dipertimbangkan oleh tim marketing kami, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya banyak pertimbangannya. Kalau misalnya tertarik nyari promo ya udah dipantengin media sosialnya gitu ya, di follow ya Pak ya, dan semua pokoknya tadi udah disebutkan gitu langsung aja deh diikutin. Nah, iya dan kali ini kalau berbicara tentang inovasi juga, biasanya kan semua tempat itu ada waktu-waktu tersendiri kayak festival seperti itu. Apakah ada nih baik di Black Eye maupun di Secret Garden sendiri? Ada di Secret Garden? Biasanya promonya jadi satu dari tim marketing. Misalnya kalau nanti akhir tahun Natal itu biasanya ada kegiatan yang terkait dengan Natal. Seperti itu. Atau biasanya tergantung dari tim marketing kami, terkadang juga melaunching produk-produk khusus Natal. Seperti itu. Biasanya nanti kalau di akhir Januari atau di awal Februari berdekatan dengan Chinese New Year, biasanya juga ada program-program mau promo maupun produk maupun acara yang berhubungan dengan Chinese New Year. Rutinitas biasanya sih pasti ada barongsai sih pas hari hanya di Secret Garden Village. Mungkin bisa berkunjung pada saat itu. Berarti ini adalah waktunya liburan memang pas Pak ya? Betul, karena konsepnya kan pariwisata. Tentunya ditunggu kehadiran sahabat kreatif ke Secret Garden Village. Itu udah ada barongsainya nanti, tapi itu bulan gini ya. Januari depan jatuhnya sekitar 20 Januari kalau saya tidak salah. Oh iya, apalagi katanya 2023 kan katanya udah mulai COVID-nya udah mulai turun lagi lah gitu ya kan. Ayo datang aja langsung gitu udah ya hilang kan. COVID semoga ya. Semoga. Bukan hilang, tapi masyarakat sudah kebal. Waduh, ya betul Amin, sekali. Astagfirullah. Pak, sebelum kita ke harapan kira-kira dari Pak Purwanto dan juga Pak Yudi nih, ada rencana membuka cabang di tempat lain nggak Pak? Siapa tahu ada investasi mau di kabupaten saya di Bangli boleh Pak? Kalau Secret Garden gimana? Kalau Secret Gardennya mungkin belum, tapi untuk restorannya Bali Timbungan kami ada satu di Sunset Road. Kemudian ekspansi juga di luar Pulau Bali, yaitu di Jakarta di Mall Sarina. Kemudian ke depan mungkin akan di Pantai Indah Kapuk dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk Black Eye-nya biasanya bersama dengan Oma Herborisnya ada di Ubud dan lain sebagainya. Iya. Berarti kalau misalnya yang dalam artian bebek timbungan itu Jakarta rasa Bali ya, karena udah sampai keluar juga. Kalau Black Eye-nya tadi kan disebutkan di Ubud. Di mana aja nih Pak ada? Ternyata nggak satu loh sahabat kreatif. Oke, kalau Black Eye udah ada beberapa tempat, untuk nikmatin, mau beli kopinya juga bisa, kopi dalam bentuk bin maksudnya. Terus untuk nikmatin juga ada, kita di Pasar Ubud, depannya Pasar Ubud kita ada. Terus Jalan Monkey Forest juga ada. Depan SMP kita juga ada. Jadi ada 3 titik di Ubud. Itu titiknya di perkotaan gitu titiknya Pak ya? Di dekatnya Puri Ubud. Puri Ubud, di pusatnya Ubud. Pusatnya Ubud. Itu kemudian ada ke sawah-sawah ada? Sawah-sawah belum malahan. Belum. Soon. Belum. Jadi di Seminyak juga ada kami. Di Seminyak gimana Pak? Di Seminyak di Jalan Kayu Ayu. Dekatnya Seminyak Mall. Jadi di sana ada. Jadi kalau misalkan mau beli kopinya nggak harus jauh-jauh ke sini. Ngebet nih pengen ngopi nih. Ngebet pengen beli kopi atau produk kopinya Black Eye bisa ke Seminyak ya untuk kawasan Denpasar maksud saya. Jadi kalau misalnya ngerasa aduh pengen ngopi yang enak kayak di Black Eye udah ada gitu beberapa. Karena Black Eye-nya di situ. Udah membantu juga pemasukan di sini. Satu company soalnya. Satu company. Nah, tapi berbicara yang di tempat lain tetap dong yang paling ini adalah yang di sini ya, langsung ke Secret Garden yang di sini. Untuk pastinya, Black Eye-nya. Karena lebih bisa mengenal dari proses produksinya, bisa ngicip kopinya seperti apa yang dihasilkan dari roasting itu, terusan bisa langsung kalau misalnya mau berminat beli produk bisa langsung yang fresh
Jatuhnya fresh dalam arti kita semua produk fresh. Fresh untuk fresh, kalau berat kata orang kopi bilang itu golden time-nya masih bisa dapat. Oh, itu orang kopi bilangnya gitu golden time ya. Saya catat dulu biasanya jadi orang kopi. Ya karena yang belajar untuk kursus kopinya cuma di sini aja berarti Pak ya. Kalau yang di tempat-tempat lain adakah atau enggak? Khusus di sini aja. Oh, di sini aja. Jadi lebih eksklusifnya di sini. Nah, itu. Kelas premiumnya gitu ya kan, datangnya langsung ke Secret Garden. Iya, dan sebelum kita mengakhiri, kita mau tanya dulu, kira-kira seperti apa sih harapan dari Secret Garden Village sendiri ke depannya? Dan juga dari Black Eye, mungkin kita mulai dari Pak Yudi dulu. Pak Yudi, kira-kira seperti apa sih harapannya untuk Black Eye dan juga gimana ajakannya untuk sahabat kreatif bisa berkunjung ke Black Eye? Oke, kalau dari saya sahabat kreatif, apalagi ini lebih ke anak muda ya. Iya betul. Lebih ke anak muda, anak muda tuh kopi udah jadi budaya. Iya. Udah jadi passion hidup. Iya siap, bener banget. Jadi kalau Black Eye itu lebih pengennya jaya terus kopi Indonesia, itu aja sih. Jadi mulai nikmatin kopi Indonesia aja lah. Nggak harus jauh-jauh datengin dari negara orang buat nikmatin di sini. Bantu dulu kopi Indonesia, nikmatin dulu kopi Indonesia. Biar kita juga bisa fight menggaungkan kopi Indonesia tuh bisa lebih enak dari kopi luar negeri. Intinya kayak gitu. Wow, keren banget sih. Bangga produk Indonesia, bangga buatan Indonesia. Iya, apalagi kopinya tuh seluruh Indonesia ada bijinya gitu ya kan di sini gitu. Dan ayo langsung aja deh gitu, jangan ragu-ragu lagi untuk mencoba kopi Indonesia gitu. Iya. Nah kalau dari Pak Purwanto sendiri bagaimana? Kalau untuk Secret Garden Village-nya sendiri, harapannya sahabat kreatif bisa berkunjung ke sini untuk menambah pengetahuan, edukasi terkait kopi maupun kosmetik. Kemudian untuk sahabat kreatif minimal luangkan waktu 2 jam untuk ke Secret Garden Village untuk bisa mengakomodir dari depan sampai ke Secret Garden Village 2. Oke, di belakang, kita lewat jembatan gitu Betul. ya. Setelah itu bisa mengabadikan atau mendokumentasikan foto-foto yang sangat instagramable untuk di media sosialnya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi harapan kedepannya adalah sahabat kreatif yang sudah menonton acara ini bisa berkunjung ke Secret Garden Village. Kemudian ada sedikit tambahan, untuk kopinya kami punya roaster yang akan merosting biji-biji kopi itu sehingga kalau selama ini kopi itu identik dengan rasa pahit saja, roaster kami bisa mengeluarkan rasa asam, manis, dan pahit menjadi satu. Wow. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi sebuah tempat all in one dan juga bisa banyak request dan memfasilitasi mulai dari anak-anak, kemudian remaja, dewasa hingga keluarga orang yang tua gitu ya kan. Jadi siapapun lah bisa terfasilitasi di sini, baik itu lewat edukasinya, kulinernya maupun tempat-tempat yang Instagramable. Dan satu lagi itu apa? Romantisannya. Romantis dan belanjanya, jangan lupa ibu-ibu nih juga ya, belanja ibu-ibu gitu ya kan. Dan sobat kreatif, tidak terasa ya sampai di sini obrolan kita untuk hari ini pastinya di Secret Garden Village. Dan terima kasih banyak untuk Pak Purwanto selaku Asisten Operation Manager. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga untuk Mira dan Suman, serta sahabat kreatif. Iya, terima kasih Pak Yudi selaku Black Eye Supervisor juga ya Pak ya. Terima kasih juga, thank you banget, terima kasih. Iya, dan salam sehat dan semoga inovasi kedepannya semakin bisa menjangkau masyarakat nih, tidak hanya di Bali tapi juga Indonesia bahkan dunia. Dan sahabat kreatif, tidak terasa inilah saatnya saya Yumira. Dan saya Andrian Sumantri pamit undur diri. Terima kasih kamu udah konsenin. Ingat ditontonnya di RRI Pro 2 Denpasar, Pro 2 Singaraja dan Pro 2 Mataram. Dan jangan lupa untuk download juga aplikasi kami di RRI Playgo dan kamu juga bisa saksikan melalui streaming di rri.co.id. Jadi sampai di sini, kalau begitu kami pamit undur diri dan sampai jumpa di Pro 2 Kreatif Jalan-Jalan selanjutnya. Bye bye.